Kamu dibeliin apa? Gak usah lah. Yang bener. Iya benar. Serius? Iya, kalau aja tuh ada hadiah terindah buat aku loh. Gitu ya? Iya. Kamu udah cobain belum pisang di sini? Enak loh. Iya. Coba aja. Wow, luar biasa kemesraan kalian ini ya. Iya. Aduh, saya jadi pengen tahu nih apa rahasia kemesraan kalian ini ya. Boleh dong berbagi dengan kita. Ya, walaupun pernikahan kami sudah berjalan hampir 12 tahun, kami harus tetap menjaga kemesraan. That's right, itu dia yang saya jadi teringat tuh apa yang dikatakan sama pastor senior saya tuh. Kalau kita tuh harus menjaga kemesraan. Nah, bagaimana kalau sekarang kita tonton videonya yuk? Bagus nih. Untuk kita simak dan kita renungkan bersama-sama. Shalom, kita masih berbicara tentang dasar bagaimana membangun sebuah hubungan suami istri yang harmonis. Saya akan memberikan beberapa masukan buat kita semua, baik yang baru akan menikah atau yang sudah menikah beberapa tahun, ataupun yang sudah mempunyai masa pernikahan yang sangat panjang. Saya percaya bahwa kehidupan pernikahan itu harus dipelajari, harus diperbaiki secara terus-menerus supaya kualitas hubungan pernikahan kita semakin hari semakin baik. Dan menurut Alkitab, salah satu dasar kalau tidak dibangun dengan benar bahwa pernikahan itu akan roboh adalah masalah hubungan komunikasi. Nah, hal yang pertama yang saudara mengerti di dalam kita dapat mempunyai hubungan yang harmonis, Anda perlu menyadari bahwa saya sebagai suami ataupun pasangan saya sebagai istri, kita mempunyai andil untuk bisa menyakiti pasangan kita masing-masing. Atau sebagai orang tua kita bisa menyakiti anak, sebagai anak kita bisa menyakiti orang tua, sebagai mertua bisa menyakiti menantu, menantu bisa menyakiti mertua. Nah, ini yang harus disadari di dalam kehidupan, bahwa kita betul-betul mempunyai andil. Ketidakpekaan seorang suami terhadap istri, atau sebaliknya ketidakpekaan istri terhadap suami, itu dapat merusak sebuah pernikahan. Misalnya, suami yang selalu mengkritik istrinya tanpa mengkomunikasikan. Atau sebaliknya istri yang gampang sekali berkata tajam tentang perilaku suaminya yang tidak dia sukai. Tanpa terlebih dahulu memeriksa. Lantas kita mempunyai kesimpulan-kesimpulan yang belum tentu benar, sehingga kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif. Mari kita membaca sejenak di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-15, dalam ayat yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Perkataan-perkataan yang kasar dan perkataan-perkataan yang curang itu artinya adalah perkataan-perkataan yang tidak benar. Perkataan-perkataan yang tidak jujur, perkataan-perkataan yang menipu. Hati-hati dengan suami yang suka berbohong kalau dia terlambat pulang dari pekerjaannya. Saya suka bercerita, menelpon istri saya dimanapun saya berada, melaporkan posisi saya, kemana saya pergi. Saya berpikir supaya pasangan saya lebih tenang dengan keberadaan saya. Sebaliknya pun demikian. Istri saya seringkali menghubungi saya
untuk menceritakan di mana dia berada. Jadi hati-hati dengan perkataan-perkataan yang curang, perkataan-perkataan yang dimanipulasi, perkataan-perkataan yang bohong, itu bisa melukai. Dan hati-hati mengeluarkan perkataan-perkataan yang tajam, perkataan-perkataan yang mengkritik tanpa kita terlebih dulu berkomunikasi. Jadi hati-hati. Nah, itu hal yang pertama yang seharusnya Bapak Ibu, pasangan-pasangan muda harus belajar tentang hal ini. Selanjutnya, hal yang kedua untuk membangun sebuah dasar komunikasi yang harmonis ataupun yang sehat, Anda perlu mengakui bahwa saya sebagai suami ataupun pasangan saya sebagai seorang istri punya andil dalam memperburuk pernikahan kita. Jadi kalau saya merasa bahwa istri saya bersalah, saya mau katakan tidak 100% istri saya bersalah. Tetapi saya juga mempunyai andil. Saya beri contoh. Pada waktu saya pulang dari kantor, pulang dari mengajar, pulang dari bekerja, saya di jalan membayangkan nanti waktu saya sampai di rumah, saya mendapat sambutan yang baik, saya disediakan minuman yang segar, saya disediakan pakaian ganti, handuk untuk mandi. Tetapi begitu tiba, saya tidak mendapatkan apa yang saya harapkan. Apa yang terjadi? Saya merepet, saya mulai marah-marah, saya mulai mengkritik dia tanpa saya memahami. Dan saudara tahu pada waktu istri saya mendapatkan kata-kata yang pedas daripada saya, tiba-tiba perilakunya berubah. Saudara harus menyadari, tidak 100% dia menjadi negatif. Itu karena apa yang saya lakukan, sikap saya mempengaruhi perilakunya dia. Cara saya memperlakukan istri saya membuat sikapnya menjadi buruk terhadap saya. Bahasa Alkitabnya saya menuai apa yang saya tabur. Tanpa kita memahami kenapa istri kita tidak menyambut kita. Mungkin dia sedang di kamar mandi, dia sedang memandikan anak kita yang masih kecil. Mungkin dia baru saja menidurkan anak yang paling kecil. Dan sebagai seorang istri, dia mengharapkan pada waktu suaminya datang memeluk dia, dan dia akan menyajikan makanan yang terbaik, menemani dia di dalam makan malam. Tetapi suasana berubah menjadi buruk karena dihujani dengan kata-kata kritik yang negatif. Jadi perbaikilah perilaku kita, perbaikilah sikap kita, perbaikilah kata-kata kita. Karena itu akan membuat suasana rumah tangga menjadi indah. Dan yang ketiga, terakhir pada hari ini adalah saudara mesti menyadari pada waktu saudara melakukan kesalahan, karena tadi saya mengatakan setiap orang punya andil di dalam keretakan, di dalam masalah, dalam komunikasi, pernikahan menjadi tidak baik. Nah, belajarlah untuk menyatakan kesedihan yang tulus kepada pasangan kita setiap kali saya atau pasangan saya melukai satu terhadap yang lainnya. Saya percaya wanita itu adalah makhluk yang lembut. Tetapi dia akan menjadi kasar kalau dia diperlakukan kasar. Dia tidak dihargai. Seharusnya sebagai seorang suami harus belajar mengakui kesalahan dengan baik, dengan sportif. Mengalah bukan berarti kalah. Pada waktu saya mengatakan pada istri saya bahwa saya salah, dia harus melihat bahwa kata-kata itu adalah kata-kata yang sungguh, kata-kata yang tulus. Ingat perkataan Amsal tadi dalam ayat yang keempat. Kata-kata yang curang itu sangat tidak baik. Jangan berbohong terhadap pasangan. Dan pasangan kita tidak bodoh. Dia tahu apakah kita tulus atau tidak tulus.
Sebaliknya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, belajarlah untuk berani mengakui kesalahan terhadap pasangan. Apa sih sebetulnya yang diperjuangkan pada waktu Anda untuk berani mengalah terhadap pasangan Anda untuk kebaikan bersama tentunya. Ya. Untuk membuat rumah tangga Anda sukses, rumah tangga Anda berhasil. Ingat, hubungan suami istri yang harmonis itu berdampak buat kehidupan keluarga. Maksud saya terhadap kehidupan anak-anak. Mereka melihat, mereka menonton. Dan juga menjadi kesaksian bagi dunia luar. Saya percaya kalau Anda melakukan 3 hal yang saya sampaikan pada hari ini, pernikahan Anda akan menjadi lebih baik. Amin. Nah, gimana bro? Kira-kira setelah lihat ini? Setelah lihat ini, gimana kalau kita pergi honeymoon lagi? Mau dong. Nah, para pemirsa, itulah tayangan singkat tentang bagaimana menjaga kemesraan di dalam sebuah rumah tangga. Saya pikir ini akan menjadi sebuah berkat bagi kita semua, di mana kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu melakukan hal-hal yang indah buat kita di dalam pernikahan kita. Asalkan kita semua berkomitmen dan mengambil keputusan untuk tetap menjaga pernikahan kita. Sampai jumpa di dalam acara Home House of Merit di episode berikut. Tuhan Yesus memberkati.